Shalom, puji Tuhan, haleluya. Inilah bagian terakhir dari amalan kasih Korintus 4, surat yang pertama, pasal 13, ayat 4 sampai 7. Amalan terakhir ya, yang ke-14. Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Always perseverance, pantahupo menei dalam teks sunnah. Bukti kasih yang pertama sebagaimana sudah ada di video yang pertama, kasih juga sabar di situ. Kasih itu sabar. Jadi ada dua kali kata sabar tentang kasih. Sabar yang pertama dengan sabar yang ke-14 itu pastilah beda. Sekarang kita perhatikan. Dia yang keempat sudah kita dengarkan penjelasannya. Bukti kasih yang pertama itu sabar. Love is patient. Agape makotumei, menahan diri. Seringkali dipakai juga untuk Tuhan yang panjang sabar. Tuhan menahan diri. Maka umat Tuhan juga, umat Kristen diminta, dinasihatkan supaya menahan diri. Persis kata yang dipakai seperti kata untuk Tuhan. Forbearing. Tuhan itu panjang sabar. Sabarnya panjang. Ada contohnya di Keluaran pasal 34 ayat 6, Bilangan 14 ayat 18. Tuhan itu panjang sabar. Dia nggak langsung membinasakan manusia berdosa. Ditunggunya sampai bertobat. Sabar. Itulah yang ayat 4. Sekarang bukti kasih yang ke-14 juga sabar. Tapi ada penjelasannya. Sabar yang bagaimana? Dibedakanlah dengan sabar yang sebelumnya. Sabar menanggung segala sesuatu. Inilah yang perlu kita lihat bedanya. Kalau di ayat 4, sabar yang dimaksud itu adalah sabar terhadap sesama yang berdosa. Sabarlah kepada sahabatmu itu, kepada kawanmu itu, kepada suamimu itu, kepada istrimu itu, kepada anakmu itu. Sabar kepadanya, sekalipun dia orang berdosa, jahat, salahnya banyak. Beri banyak waktu supaya ada kesempatannya bertobat. Itu maksudnya, panjang sabar itu. Berikan waktu kepada kawan itu supaya tutupi kejahatannya, percaya bahwa masih ada yang baik kepadanya, harapkanlah dia suatu saat akan baik. Sekarang, kesabaran menanggung segala sesuatu adalah kesabaran selanjutnya. Kalau saya sudah sabar menunggu supaya saudara saya itu bertobat, sekarang saya harus tingkatkan kesabaran saya. Apa itu? Kesabaran berikutnya adalah bagaimana kalau sesuatu yang buruk terjadi kepadaku? Bagaimana kalau yang kulakukan baik ternyata dibalas jahat? Bagaimana kalau yang kuberikan madu dibalas racun? Bagaimana kalau situasi yang kuharapkan terjadi ternyata tidak seperti seharusnya? Bagaimana kalau ternyata kawanku itu yang kuharapkan pertobatannya nggak nampak-nampak hasilnya? Bagaimana ternyata saudaraku yang kupercayai itu akan berubah ternyata sampai hari ini tidak berubah? Disitulah meningkatlah kesabaran itu kepada versi yang berikutnya. Apa itu? Sabarlah terhadap keadaan yang tidak cocok itu. Sabarlah terhadap keadaan yang sulit itu. Tanpa gerutu, tanpa sungut-sungut, tanpa menyalahkan Tuhan, tanpa menyalahkan orang yang tadi itu. Dia belum bertobat juga, padahal sudah sabar aku tungguin dia bertobat. Tingkatkan kesabaranmu dengan apa? Tahan dirimu. Sabarlah dalam cobaan itu. Kamu dicoba. Kira-kira sabar nggak kawan ini kalau temannya terus jahat? Kamu diuji supaya naik kelas. Kira-kira meningkat nggak kelasnya dia ini? Kalau ada menghadapi orang-orang yang tetap tidak mau bertobat.
Itulah kasih. Situasi buruk apapun yang engkau alami, engkau tidak akan bersungut-sungut. Keadaan seberat apapun engkau alami, engkau tidak akan menggerutu. Engkau tidak butuh hujan, tapi datang hujan. Engkau tidak butuh panas, tapi datang panas. Situasi nggak seperti yang diharapkan. Kau mengharapkan senang, ternyata yang datang susah. Malahan susah yang kemarin belum selesai, masih datang lagi susah yang baru. Situasi nggak seperti diharapkan. Saya inginnya bersuka, ternyata yang datang duka. Tidak ada yang bisa mengatur demikian kecuali Tuhan. Maka saya sabar. Saya berharap usaha saya untung. Saya bekerja harusnya untung. Malahan merugi. Sabar. Situasi tidak seperti yang kuharapkan. Saya berdoa dan bekerja supaya sekiranya Tuhan izinkan saya kaya. Ternyata miskin juga. Sabar. Situasi tidak seperti yang diharapkan. Bahagialah kiranya saya dan istri dan keluarga dan anak-anak. Biarlah penderitaan ini segera berlalu. Nyatanya mimpi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Hanya mimpi. Penderitaan rasanya tak kunjung selesai. Maunya sehat-sehat saja. Situasi ini yang diharapkan semua orang. Nyatanya ada sakit. Nyatanya sakit lagi. Berobat lagi. Sakit lagi. Situasi yang diharapkan tawalah kiranya bersama keluarga, tawalah kiranya bersama sahabat, tawalah kiranya bersama orang tua dan anak-anak. Nyatanya yang terjadi malahan menangis karena hal-hal yang tidak diharapkan itu. Ketika kita menjalaninya tanpa gerutu, ketika kita menjalaninya, menghadapinya tanpa sungut-sungut, disitulah sebenarnya kita sedang menunjukkan sabar yang adalah bukti kasih 14. Demikianlah sudah kita dengarkan bukti-bukti kasih dari 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7. Kiranya jadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan memberkati. Shalom.